Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Para muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah ajmain. Pada kesempatan ini saya sudah sangat lama tidak membuat live, cuman ini karena darurat sekali. Saya melihat dengan mata hati saya, ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bani Alawi. Ini yang membuat kisru atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut cendera saya. Bahkan secara logika saya itu ya jelas sekali, Pak. Bukan, belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa? Yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh, ada sutradaranya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya. Jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam. Tujuannya supaya pamor habaib hilang, habaib ahli sunnah maksud saya. Begitu juga kiai yang ahli sunnah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya nggak punya pamor, hilang. Tujuannya itu. Nomor dua, kalau sudah hilang, kayak yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya IMAT itu, kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan, wah kalau ini begini, ada begitu, nanti habaib hilang. Terus yo Habib lucu ya, dihilangkan pamornya. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya, dan seterusnya. Ini pertama diantemi itu adalah FPI atau Habib Rizik dan seterusnya, yang apalagi di Bahar. Hasil diuju-ujui di skenario, di rekayasa sekali. Mungkin saya husnudzon, di Bahar sampai bilang Wali Songo nggak punya keturunan ya, karena anak-anaknya perempuan semua, masalah itu ya direkayasa. Artinya mungkin ada orang tanya, Pak, dikongkon tanya, Pak, yang jebak, Pak. Dia bilang, mungkin yang tanya itu Wali Songo itu punya anak laki-laki apa enggak, punya keturunan laki-laki enggak, nasab. Dipanas-panasi gitu. Wah, akhirnya keluar kata-kata itu. Ini husnudzon saya kepada Bibar, wallahu alam. Tapi saya sendiri ya sebagai manusia ya mangkel juga ya, dibilang Wali Songo enggak punya keturunan laki-laki, itu mangkel juga. Tapi ya sekedar husnudzon aja seperti itu. Mungkin ada yang jebak, ada yang enggak. Seperti dulu ada Bibahar dicucuk kakinya, mungkin ya ada orang disuruh begitu supaya
ketok habaib itu sombong-sombong ya, padahal yang sombong ya satu dua oknum, Bang. Walhasil ini permainan fitnah istilahnya, bahasa lagi ini fitnah. Jadi saya ulangi lagi, itu targetnya macam-macam nanti supaya capres yang dari Arab, dari Yaman supaya nggak dipilih, dituduh yang ini. Padahal capres dari Yaman, keturunan Yaman ya, itu mbah-mbahnya dulu termasuk pejuang kemerdekaan, dan nasionalis, artinya bukan rasis ya. Dari tujuannya macam, dan yang paling mengerikan saya karena dari dulu sudah melawan Syiah lillahi ta'ala, bukan disuruh orang, dari hati saya sendiri, karena saya tahu bahayanya Syiah. Bahkan kemarin ada keponakan saya yang di PR pusat itu, tugas di PR berkunjung ke Teheran atau ke Iran, itu cerita bahwasanya kuburannya Imam Hakim menjadi jalan, Imam Muslim menjadi jalan, mungkin Imam Baihaqi juga jadi jalan. Imam-imam hadis itu kuburannya jadi jalan. Mereka mementingkan Syah bin Fadl atau apa itu, Fadl bin Syah, terus orang Syiah kan, ulama Syiah. Inna lillahi wa inna. Imam Ghazali kuburannya juga terlantar, katanya dioro-oro. Hasil di Iran tuh kuburan ahli sunnah, ahli hadis khususnya ini hilang. Bahkan sekarang kuburannya Ahmad bin Hambal yang ada di Irak, ketika saya ke sana itu juga katanya kepangan sungai Furat atau Dijlah katanya. Ya, ini mungkin rekayasa Syiah, karena kalau Iran udah lama dikuasai Syiah ya, setelah ada revolusi Ayatullah Khomeini itu. Nah sekarang Irak sendiri kan juga dikuasai Syiah. Di sana nggak kelihatan ahli sunnah itu di Irak sekarang, kecuali di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abu Hanifah. Lainnya sudah dikuasai Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah besar. Ini yang saya khawatirkan, Indonesia ini disiahkan. Kalau nggak mau Syiah, dihancurkan, dihabisi. Ini yang saya takutkan. Jadi saya sudah dengar waktu sebelum ada Muktamar Lampung, saya dengar dari informasi dari sebagian orang bahwasanya Said Akil itu sudah diberi oleh rezim ini bagian-bagian tanah di IKN, ibu kota Nusantara itu. Jadi mungkin karena Said Akil ini dari dulu kan membela Syiah, dia dulu pernah jadi Khatib Am membela Syiah, kemudian saya counter pendapatnya itu, ngomong-ngomongannya yang mengatakan Nabi Muhammad gagal dalam mempersatukan Arab atau apa itu, dan bahwasanya Abu Bakar itu membuat slogan Al-A'immatu min Quraisy, seolah-olah itu bukan hadis, buatan Abu Bakar. Na'udzubillah min, sudah lama lah
Dan ketika dia menjadi ketum PBNU kan, dia ngetokno, ini takia namanya, ngetokno Asy'ari. Tapi kan ngantemi Wahabi, tapi kan nggak pernah ngantemi Syiah ya. Dia hanya bertopeng atau apa, berkedok Asy'ari atau Syafi'i. Tapi sekarang ini setelah dia gayanya ngalah dengan Yahya Sako, setelah dia mantan ini malah mau bikin hall Wali Songo di Jakarta besok hari Sabtu ya. Dan ini sebelum hall kan tuh bagus apa itu Mas, mengalihkan nasab Wali Songo dari Uraidi atau Ba'alawi diarahkan kepada Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini kan salah satu imam 12 Syiah. Dan kemarin videonya Said Akil ditanya bagaimana pemaparan tuh bagus apa? Nur Fadil Mogi itu bagaimana pemaparan nasab ke Musa Al-Kazim. Dia hanya bilang itu belum final, itu masih penelitian. Tapi kan nggak disalah no. Wah, ada kemungkinan nanti dibenarkan. Padahal saya dulu langganan buletin Aula ya, Aula Surabaya milik NU. Itu jelas Gus Dur mengatakan Wali Songo itu keturunan Al-Uraidi dan dia pernah ziarah ke Al-Uraidi. Walhasil Ba'alawi atau ya Habaib Ba'alawi ini keturunan dari Alawi ya, Bani Alawi kan. Ini mengaku keturunan Al-Uraidi ya, dari jalur Ubaidillah. Entah benar atau tidak persisnya kita nggak tahu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kan dari Uraidi. Nah, ini Gus Dur juga mengakui Wali Songo itu keturunan Uraidi. Nah, sekarang kok buat pleret tuh bagus Nur Fadil itu mengaku apa keturunan Musa Al-Kazim. Secara tingkatan nasab kan di atas Bang. Musa Al-Kazim ini di atas Uraidi. Ini gimana kok pindah kakek ya? Katanya mengidolakan Gus Dur. Gus Dur bapak pluralisme dan seterusnya. Sekarang kok Gus Durnya ditendang demi nafsu birahi, nafsu apa? Politik atau nafsu uang. Biar pisah dengan Habaib gitu tujuannya kan, musuhi Habaib. Sekarang Wali Songo mau dipindahkan dari Al-Uraidi atau Ba'alawi ke Musa Al-Kazim. Bahkan ada yang mengalihkan ke Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan wah, ngerusak-ngerusakan. Kemarin sudah saya sampaikan di malam Jumat di Al-Anwar ya. Kemarin Mbah Mun ta'aluk dengan qasidah Gusaidnya Habib Abdul Haddad, wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min takhani kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bila urifu mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnil Bakir khair wali wa aliyan bil ula yaqini. Ali Al-Uraidi. Ali Uraidi itu ingat saya dalam bacaan dulu saya itu ya Sada jelas, cuman bukan Sada Al-Husaini, Aimatus Sada Al-Husaini. Kuburannya di Desa Uret di Madinah. Sekarang ditutup sama oleh Wahabi. Dulu bisa ziarah. Jadi saya ulang lagi, ini bahaya sekali. Tolong
yang pengen menyelamatkan diri dan anak cucu dari kita Ahlussunnah Jamaah, tolong ditolak lah, harus ditolak. Sudah ada tulisan gerakannya Imaduddin yang disetir oleh apa, tukang skenario ya mungkin ya itu tadi yang pernah jadi ketua umum PBNU itu, mungkin ya penyetirnya pinter sekali, ini disuruh dukung, ini disuruh setengah dukung ya, ini disuruh nentang atau setengah nentang. Memang sudah lihai dalam berpolitik. Ini kalau kita nggak sadar, kita akan terkecoh, dibawa kepada Syiah, karena dia sudah punya lahan di IKN. IKN ini mau dijadikan Indonesia Cina, apa namanya, Indo-Cina ya. Kita bukan Indonesia lagi, tapi Indo-Cina. Tapi karena di situ ada saham-sahamnya atau tanah-tanahnya Said Akil, tentu dia punya deal-dealan dengan rezim ini agar menyelamatkan umat Islam yang Syiah atau yang pro Syiah, yang bikin hall untuk Musa Al-Kawim, Imam 12 dan seterusnya. Ini selamat. Tapi kalau yang Wali Songo dibawa ke Syiah, padahal yang kita tahu Wali Songo itu ahli sunnah wal, yang Syiah itu namanya Siti Jenar. Ada video Said Akil membenarkan ajaran Siti Jenar. Kalau Gus Dur itu yang pertama kali mengkampanyekan Siti Jenar menjadi wali ya. Dulu di pesantren kita benci dengan Siti Jenar, tapi karena Gus Dur menyanjung Siti Jenar, melawan status quo, melawan ini, kayak dia, revolusioner atau apalah dikatakan seperti itu, melawan pemerintah, melawan apa. Ini akhirnya di pesantren sekarang tidak ada yang benci, 1-2 aja ya. Tapi ini mau dijadikan mazhab resmi Syiah, Siti Jenar juga Syiah. Jadi mari kita waspada, tolong diboikot, jangan ikut ya. Acara hall Wali Songo. Wali Songo sudah ada hallnya sendiri-sendiri. Saya bukan iri atau hasut atau motif duniawi saya ini. Saya nggak punya apa-apa. Partai nggak punya, NU juga nggak punya. Nggak jadi pengurus NU juga nggak jadi pengurus partai. Saya nilai ta'ala. Saya juga nggak pernah diundang hall Wali Songo di mana-mana ya. Karena saya keras dengan Gus Dur ya, gara-gara itu nggak apa. Tapi saya juga masalah keturunan Uraidi, saya sama dengan Gus Dur Wali Songo itu ya, keturunan Uraidi. Nggak ada Wali Songo keturunan Al-Hasani, nggak ada nggak ada dulu keturunan Musa Al-Kawim, nggak ada. Adapun manuskrip katanya macam-macam itu, itu manuskrip apa yang anyar, yang asli di Banten, di mana? Di Banten, di Cirebon, ya, Padang juga ya, di Palembang, di Padang, di Kajoran, silsilah nasabnya Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, semuanya itu disebut Alawi bin Ubaidillah ya. Itu yang bukan rekayasa dari Belanda, sudah ada di kerajaan-kerajaan itu. Dan Belanda itu pengen menghilangkan kerajaan,
cuman dia pelan-pelan, Bang. Nah, akhirnya berhasil kerajaan dihilangkan lewat Soekarno kan. Soekarno ngakunya mengumpulkan dana revolusi untuk melawan Belanda, tapi hakikatnya ngabisi kekuatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi dari satu sisi kita kita terbebas dari Belanda, terbebas penjajahan dari Belanda dan Jepang, ya, lewat perjuangan Soekarno kita ikut bangga, ya. Tapi menghilangkan kerajaan-kerajaan Islam itu kita juga ikut sedih. Kita nggak ikut-ikut, nggak ikut mendukung, karena itu hakikatnya adalah proyek Belanda itu, Bang. Akhirnya Islam melemah, seperti sekarang. Naudzubillah min dzalik. Tolong, saya ini darurat, saya nggak punya massa secara organisasi, saya hanya punya pondok Al-Anwar warisannya Mbah Mun. Saya hanya punya santri-santri yang sekarang nggak tahu yang alumni ikut saya atau tidak. Saya lillahi ta'ala ini saya sampaikan kepada kaum santri dan kaum NU, karena saya ngajar orang NU, ya, walaupun saya bukan pengurus NU, dan tapi saya kan nggak pengajar orang NU, komunitas NU, kebanyakan orang mondok kan orang NU, nih. Jadi saya punya hak nuturi seperti ini. Saya sudah berlawanan dengan Gus Dur, dengan Said Akil sudah lama. Ini sayang dia sudah tua, mungkin hampir 70, kok masih getol untuk mensyiahkan Nusantara lewat NU atau bahasa dia Islam Nusantara, ya. Padahal Islam Nusantara itu turunan atau terusannya Islam liberal, ya, jilnya nggak punya pamor, saya lawan juga Udil Absar dulu. Nah, sekarang jadi Islam Nusantara, disahkan di Muktamar Jombang, ya. Padahal saya sudah menentang sebelumnya dan setelahnya, ya. Tapi masih diteruskan. Akhirnya ini dibawa ke Syiah. Kalau sudah di Syiah, walah naudzubillah min dzalik. Syiah ini ngakunya sih bertuhan dan seterusnya, tapi arkanul iman khamsatun atau apa, yaitu rububiyah atau uluhiyah, terus iman bil rububiyah, bin nubuwah, bil ma'ad, ya. Hasil pokoknya rububiyahnya nubuwah, wilayah. Jadi Imam 12 itu di atas para nabi dan para malaikat, itu Khomeini. Dan videonya Said Akil yang terakhir itu menyebut Ayatullah Khomeini, Pak. Itu Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman berapa itu mengatakan min dururiyati madzhabina, dasar-dasar madhab Syiah 12 itu bahwasanya Imam 12 itu maqaman la yabluhu nabiyyun mursan wala malakun muqarrab, punya kedudukan yang tidak dicapai oleh nabi utusan atau malaikat muqarrab. Jadi nabi Imam 12 itu di atas nabi, di atas malaikat, bahkan mengatur dunia, Bang. Dan seterusnya. Hasil mengingkari al-ma'ad. Ma'ad itu
apa namanya, bukan kok kebangkitan, bukan kita mati terus bangkit ya. Ma'at itu artinya roj'atu aliyin. Ali akan datang, akan mencambuk Abu Bakar, Umar, dan akan menghabisi orang-orang yang menentang Syiah. Naudzubillah min. Jadi itu kebangkitan seperti itu, bukan mati ada nafkah ula, nafkah taniyah seperti kita. Ini kan rusak-rusakan. Dan sholatnya di jamak terus ya, zuhur sama asar jamak, tak takdim tak takhir, maghrib sama isya jamak juga. Akhirnya sholat 3 kali ya, kayak omongannya adik Armando ya dulu, sama dengan itu. Alhasil ini gerakan Syiah Madani dimulai oleh Gus Dur, dilanjutkan dan diperjuangkan keras oleh Said Akil. Alhamdulillah saya mencium, semoga ciuman saya ini benar, Yahya Sakuf ketum PBM ini kok masih membela Bani Alawi ya. Dan ada tulisan Ustadz Fakhruddin, tulisan dari Yai Dr. Yai Fakhruddin Ahmad Fakhrul Razi ya. Ahmad Fakhrul Razi, Ketua PBNU bidang keagamaan. Ini sudah kuat sekali. Kenapa nggak direwes ya oleh pendukung-pendukung IMAT, Fuad Pleret, itu bagus, apa itu, Nur Fadil dan lain-lainnya. Kenapa nggak didengarkan, nggak diperingatkan? Juga diperingatkan oleh Kiai Daniel ya dari Kendal, Bang. Diperingatkan lagi oleh Kiai Imran Mutawakil, sudah diingatkan oleh orang alim-alim seperti itu. Walaupun ya mungkin ada yang salah dikit dua, namanya manusia ya, ada salahnya. Hatta kitab takrib yang kita buat pegangan di santren juga ada kaul dhaif-dhaifnya ya. Tapi kan kita kenal barokahnya, ikhlasnya. Mereka berdalil bahwasanya wali-wali itu mengakui Bani Alawi, termasuk Mbah Mun, Kiai Hasan Ginggong ya, Kiai Humaydi Pasuruan yang sering mimpi Rasulullah SAW. Itu mereka mulia karena menghormati habaib dan lain-lainnya. Ini bagaimana kok sekarang ada mustahid baru ya, yang nggak pernah ngarang kitab besar, nggak punya santri besar, nggak punya pondok besar, kok bisa mengalahkan Mbah Mun, Mbah Hasyim Asy'ari ya. Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qawanin Asasiyahnya menukil dawuhnya Habib Ahmad bin Segaf yang punya kitab Fawaidul Makkiyah ya. Dan ingat saya, Hasyim Asy'ari juga bangga ada Habib ngelem-ngelem Nahdlatul Ulama ketika masih berdiri, Bang. Jadi kenapa begitu? Kok sekarang begini nih? Kok berubah mau total? Ini jelas proyek, Bang. Kenapa ada pitutur-pitutur? Ketua Umum PBNU Yahya Sakuf 2 kali mengatakan kita harus husnudzon. Sudah selesai ini, Bang. Kalau kita ngikuti sesepuh NU, Masyayikh NU, diperingatkan oleh Kiai Fakhrul Razi ya, Daniel, Imran Mutamakin, Kiai Imam Mukhasis ya, dan lain-lainnya. Kalau ada yang bilang, loh habaibnya kok diam? Ya gimana ya, masa kan mereka dituduh imigran, masa imigran kok bela kan? Ya kitanya yang merasa dapat ilmu dari habaib, merasa dapat barokah dari habaib ya, merasa
uh, kita punya apa mendapat jasa dari habaib, rotib hadar, rotib atos, hizib sakron, ya, wirdul latif dan lain-lainnya, kitab Nasaidiniyah kita baca, kan kita harus terima kasih, harus membela mereka, bukan kok mereka yang harus membela. Nah, yang terakhir masalah DNA, ya, tes DNA. Loh, itu kan budu-buduan itu, nggak pakai ilmu, nggak pakai fikih itu. Nah, tes DNA itu nggak ada ulama fikih yang bilang tes DNA itu menentukan nasab sama sekali. Ini rekayasa, nanti di setting, bisa di setting, ya, sama dengan vaksin kemarin, ya. Vaksin itu settingan biar umat Islam hancur. Sekarang yang vaksin kan sakit jantungnya, ya, paru-parunya dan seterusnya. Tolong selamatkan diri kita, keluarga kita, umat kita dari bahaya komunis, Syiah, abangan, dendamnya orang Syiah kepada saya, kepada teman-teman saya, Kiai Buya Yahya, ya. Tolong ini dendam-dendam mereka diwaspadai. Mereka komunis juga punya dendam, ya, kepada yang lurus-lurus itu, yang masih tetap kayak Banser zaman dulu, ya. Banser zaman dulu itu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, keras, ketoprak sing lakone Gusti Allah turu, ya, Gusti Allah mati, langsung dibubarkan, lawan komunis. Sekarang Bansernya disuruh jaga gereja, ya. Ini kemarin baru di Bukit Nim atau apa, ada peresmian gereja Katolik, pakai selawatan, Bang, pakai terbangan selawatan. Naudzubillah min dzalik. Inilah rusak-rusakan, inilah tujuannya IKN, tujuannya rezim ini, tujuannya Said Akil seperti itu, agar umat Islam terbiasa dengan dimurtadkan, dengan Syiah, mencaci ulama, mencaci habaib, suwe-suwe mencaci sahabat, malah yang mencaci Rasulullah, Al-Quran seperti Abu Janda, Adi Armando dan seterusnya itu, mencaci maki Al-Quran. Na'udzubillah. Ini sudah terjadi, cuman yang kita khawatirkan tambah besar, tambah melebar. Ini kalau kita nggak melawan atau kita nggak menentang, ini nasib anak cucu kita bagaimana? Tapi kalau melawan atau menentang, kita akan disegani. Kalau kita ikhlas karena Allah, bukan mencari kekuasaan atau mencari dunia. Cukup sekian. Semoga kita diselamatkan Allah SWT. Tetap Islam ahli sunnah jamaah, mengikuti wali songo yang ahli sunnah jamaah. Masih Allah yadina wa yakum al muslimin ajma'in ala surat ila surat mustaqim wa yuthabbituna alaih wa yuthabbituna wa yum alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.